Betul gitu. Let them shine, let them grow, put them deep inside your heart. Let it flow, let it go, don't keep it tight all alone. Find the beauty in your life. I wonder what you're searching for when everything is in your head. No space in your room. There are no. Ya, selamat siang Ibu Bapak, teman-teman semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya. Apa kabar Ibu Bapak, teman-teman semua? Tentunya semoga dalam kondisi sehat selalu dan berbahagia ya. Saya dengan Yuliana, senang sekali hari ini kita kembali bertemu di acara online Dharma Week Gada Dharma Indonesia. Nah, saya akan berbagi mengenai Gada Dharma Indonesia ya. Kegiatan Gada Dharma Indonesia ini dilakukan tiap tahunnya dan didukung oleh banyak sekali narasumber yang sangat bagus sekali. Tentunya acara Gada Dharma Indonesia ini sangat bermanfaat sekali. Untuk informasi lebih lanjut bisa di www.gadadharma.id atau di Facebook dan Instagram Gada Dharma Indonesia. Baik, hari ini kita berkesempatan mendengarkan sharing Dhamma. Saya akan langsung ke moderator kita ya dengan Bu Swati. Kepada Bu Swati kami persilakan. Ya, makasih Bu Yuli. Ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan sedama, Sukihontu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Swati yang pada hari ini 27 September 2020 mendapat kesempatan menjadi moderator untuk memandu acara online Dhamma Week dari Garda Dharma Indonesia. Sharing kita pada hari ini berjudul Jadilah Pelita Bagi Dirimu Sendiri, yang akan dibawakan oleh Ramani Me Ayuwano Yuni. Nah, Bapak Ibu peserta, apabila nanti ada yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapat dan berbagi pengalaman, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan profil dari Ibu Yuni. Nah, silahkan ditayangkan profil dari moderator kita. Nah, inilah profil pembicara kita. Ibu Yuni adalah seorang ahli accounting, lulusan dari Budi Dharma, Karawaci, Tangerang, tahun 2017. Ya. Ia sangat aktif juga di bidang keagamaan. Ibu Yuni adalah seorang pengurus Wihara Padumutara, yaitu perkumpulan Buntekbyo di Tangerang. Nah, ia juga pernah menjadi seorang guru dan kepala sekolah SD Bodhisatta di Kampung Melayu, Tangerang tahun 2014. Nah, juga sebagai pengurus Pancabala Community Jakarta. Ya. Di samping kesibukannya, ia juga sebagai coach yang hebat di public speaking happyquantum.com. Ya. Ia juga aktif sebagai seorang Dharma Duta, MC, dan moderator. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, Ibu Yuni ini adalah senior saya di Garda Dharma Indonesia. Beliau angkatan pertama di Garda Dharma Indonesia. Ya.
Nah, dengan segudang pengalaman ini, marilah kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Ramani Me Ayuwano Yuni. Kepada Ibu Yuni, saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Swati yang sudah membuka acara dengan perkenalan saya, ya, luar biasa sekali. Boleh Iya. saya luruskan sedikit ya tentang tadi pengalaman. Accounting itu maksudnya bekerja sebagai accounting di Universitas Budi Dharma, ya. Jadi Oh, bukan tapi yang penting kan lulusan. pengalaman, Bu. Ya, pengalaman ya, Iya, pengalaman bekerja. iya, Oke. iya. Iya, Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu yang bisa juga saya sharingkan, semoga menjadi bahan perkenalan ya. Ada istilahnya, tak kenal maka tak sayang. iya, Sudah iya, kenal, kita bisa saling menyayangi. iya. Baik, Nah, ya. Ibu Swati, Bagaimana, Bu? Cuaca di sana hujan nggak, Bu? kebetulan ini saya kan tinggal di Tangerang. Ya. Cuacanya agak melekep gitu ya, karena tadi dibilang Oh, Bogor hujan, jadi Tangerang baru iya, kebagian mendung-mendungnya nih. iya. Ini dari Sebentar pagi lagi. ini Bogor mendung. Nah, sekarang hujan. Dari jam Oh, 1, Bu. Ini hujan masih belum berhenti nih. Mudah-mudahan sinyal kita nggak ini ya, tetap stabil lancar ya. ya. Iya, Ya, nah, iya, Bogor kan terkenal kota hujan, iya, jadi iya, udah biasa ya. iya, iya. Nanti airnya dapat ke Tangerang. Iya. Oleh-oleh ya, Bu. Iya. Bu Oleh, Yuni, ya, ini saya berikan waktu 20 menit untuk membacakan materi. Nah, bisa dimulai dari sekarang ya, Bu. Ya, saya silakan. baiklah. Selamat siang semuanya. Halo yang sudah hadir di Zoom acara online Dharma Week yang diselenggarakan GDI. Mari kita beranjali. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur ya pada kondisi pandemi ini kita masih dalam keadaan sehat dan selamat tentunya ya, sehingga dapat bertemu menjalin jodoh baik dalam online Dharma Week yang diselenggarakan oleh GDI. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, ya, walaupun Buddha mengatakan bahwa kita tengah berada dalam kegelapan, dengan cinta kasihnya beliau juga mengajarkan kepada kita jalan menuju terang. Lewat warisan ajarannya yang tak ternilai, begitu sesuai dengan segala kondisi apapun ya, apalagi saat-saat kondisi seperti ini kita masuk ke dalam Dhamma itu luar biasa banyak solusinya. Mengawali pemaparan tema kali ini, saya mengutip sabda Buddha melalui Digha Nikaya 16. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan andalkan perlindungan lain. Peganglah kebenaran sebagai pelita. Jadi ini menginspirasi saya untuk tema bahasan kali ini. Kemudian ada juga dalam Dhammapada, lebih dalam lagi dibahas tentang Attawaga ayat 157. Bunyinya seperti ini, bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Teman-teman, dari 2 bait syair ini, Buddha juga dengan jelas menunjukkan jalannya ya. Selain dari sutta dan gata, namun kita sendirilah yang harus juga menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini tentu setiap orang ingin merawat dirinya sendiri dengan baik dan dapat memperoleh kebahagiaan, tidak mau mengalami penderitaan ataupun kesusahan. Akan tetapi, tidak semua orang mengerti cara merawat diri sendiri dan bagaimana memperoleh kebahagiaan. Seringkali kita fokus untuk mencintai dan menyenangkan orang lain, sehingga melupakan diri sendiri. Padahal orang yang seharusnya dicintai lebih dahulu adalah diri sendiri.
Nah, dari pengalaman hidup turun-temurun sejak zaman dahulu, mencintai diri sendiri itu sangat penting. Jika bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang juga mencintai kita, ya, seperti keluarga, teman-teman, sahabat. Namun, cinta sejati harus datang dari dalam diri sendiri. Mencintai diri sendiri dengan benar memiliki pengaruh terhadap kepercayaan diri juga loh. Hal itu juga menjadi salah satu kunci untuk menggapai keberhasilan dalam hidup. Orang yang bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri dalam proporsi tepat bisa lebih lepas dan menikmati kehidupan. Mensyukuri setiap apa yang datang dan apa yang diterimanya. Nah, setelah belajar benar-benar mencintai diri sendiri, hal itu akan terpancar keluar ya, ke orang lain, ke sekitar kita, bahkan ke dunia. Jadi, tidak hanya diri sendiri yang akan merasakan dampaknya, orang lain di sekitar kita juga bisa merasakan kepribadian kita yang berubah, yang menjadi tambah positif. Kalau diumpamakan seperti pelita, nanti kita bisa menyala dan bersinar. Sinarnya ini dapat menerangi sekitar kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada kenyataannya tidak semua orang bisa mencintai dirinya sendiri. Ada pula orang yang dapat mencintai dirinya sendiri, banyak ya. Namun kadang ada yang kebablasan, sehingga mengabaikan yang lainnya. Juga tidak sedikit orang yang berpikir bahwa mencintai diri sendiri merupakan perbuatan yang egois dan menunjukkan sikap tidak acuh kepada orang lain. Mungkin kita pernah juga mendengar kalimat ini ya, ketika orang mencintai dirinya sendiri terlalu berlebihan, oh egois nih gitu. Padahal mencintai diri sendiri dan egois ini berbeda. Mencintai diri sendiri ini kita dari dalam diri menghargai apapun pencapaian diri kita. Kemudian mencintai diri sendiri juga bukan berarti ingin menang sendiri, melainkan menghargai dan menyayangi diri kita. Sehingga bisa merasa cukup dengan diri sendiri, terlepas dari segala apapun kekurangan yang kita miliki. Selain itu, sikap mencintai diri sendiri ini juga membuat kita lebih mudah untuk menggapai impian dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Hubungan dengan keluarga, dengan teman kerja, ya, dengan sahabat-sahabat, baik dari dalam maupun di luar lingkungan yang biasa kita alami. Nah, ada beberapa sebab kenapa orang bisa tidak mencintai dirinya sendiri. Ada kadang trauma, ya. Trauma banyak disebabkan, salah satunya dari pelecehan seksual ya atau fisik. Ada juga dari toxic relationship atau toxic parenting. Nah, ini banyak terjadi. Kemudian ada dari sebab ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Sebab orang tidak mencintai dirinya sendiri juga bisa datang dari ambisi untuk memenuhi harapan orang lain. Dan sifat yang terlalu perfeksionis. Mungkin kita semua juga di sini pernah mengalami hal-hal ini ya, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap diri kita sendiri. Sikap terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang lupa akan segala hal yang perlu disyukuri di dalam dirinya. Dengan membandingkan ini, membuat seseorang jadi tidak suka dengan dirinya ataupun kehidupannya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencintai diri sendiri dan mendapatkan manfaat. Saya rangkumkan ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah perlakukan diri sendiri sama seperti memperlakukan orang lain. Ya, kedengarannya mungkin sederhana ya, tapi banyak orang yang tidak melakukan hal ini karena menganggap kebutuhan diri sendiri bukanlah yang utama. Nah,
Mari yuk sekarang kita coba untuk belajar memperlakukan diri sendiri juga sama seperti kita memperlakukan orang lain. Sebagai contoh, jika kita selalu berbicara lembut dan memuji orang lain, lakukanlah hal yang sama pada diri sendiri. Kemudian contoh lain, jika kita sering memberikan hadiah atas pencapaian orang lain, berikan juga hadiah pada diri sendiri saat kita berhasil melakukan sesuatu. Kemudian cara yang kedua adalah pahami diri sendiri. Buatlah daftar hal-hal yang membuat kita merasa sedih dan bahagia. Loh, kenapa sedih dan bahagia? Nah, hal ini membuat kita lebih memahami diri sendiri, sehingga bisa fokus ya untuk lebih kepada mencari kebahagiaan dan menghindari hal-hal yang membuat kita sedih. Jika ada orang yang membuat kita sedih, jangan hanya diam saja dan membiarkannya. Lebih baik kita mengutarakan, kemudian katakan padanya apa yang ia lakukan yang tidak berkenan kepada diri kita. Dengan begitu, orang lain juga akan memahami bagaimana harus memperlakukan kita. Hal ketiga, lakukan hal yang disukai. Nah, daftar ya, membuat hal-hal yang membuat kita bahagia, kita buat daftar, kemudian jadikan kegiatan tadi itu dilakukan sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Luangkan waktu juga di akhir pekan untuk melakukan apapun yang disukai. Misalnya, makan enak, ya. Tapi ingat ya, yang sehat dan bergizi ya. Kemudian, bisa saja pergi ke pameran seni, bersantai di kedai kopi, atau liburan ke pantai. Nah, cuma kalau saat pandemi seperti ini, kita juga harus menyesuaikan ya kegiatan akhir pekan kita. Tentunya, walaupun di rumah saja banyak hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan mengikuti online Dharma Week ini, atau kegiatan kebaktian online lainnya, ataupun banyak hiburan yang ada di Google yang bisa kita searching ya. Kemudian menyisihkan waktu untuk diri sendiri atau me time. Nah, melakukan hal yang disukai juga bisa menjadi bentuk penghargaan untuk diri sendiri ya, atau hadiah, sehingga dapat meningkatkan mood dan membuat kita merasa lebih bahagia. Hal keempat, latih diri untuk memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan. Tentunya kita sebagai manusia tidak luput dari banyak kesalahan ya. Rasa malu karena melakukan kesalahan bisa membuat kita merasa bersalah dan kesal terhadap diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri bukannya bisa menyelesaikan masalah, justru bisa membuat merasa insecure dan terhambat untuk berkembang. Jika melakukan kesalahan, cobalah untuk memaafkan diri sendiri dan terus berpikir positif. Ingatlah bahwa perbuatan salah merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian, hal yang kelima yang bisa kita lakukan untuk menyintai diri sendiri adalah lakukan meditasi. Wah, UUM ya. Ujung-ujungnya meditasi. Kita umat Buddha bersyukur bahwa mutiara dari praktek ajaran Buddha adalah meditasi. Meditasi penting dilakukan untuk melatih keseimbangan yang harmonis antara pikiran, tubuh kita juga ya, dan menciptakan perasaan damai sehingga pikiran menjadi jernih serta juga meningkatkan konsentrasi. Ini meditasi. Cara untuk membuat benar-benar menyatu dengan diri sendiri sehingga kesadaran untuk mencintai diri kita ini timbul dengan sendirinya dari manfaat meditasi yang kita lakukan. Selain itu, meditasi juga dapat meningkatkan mood ya, juga menyehatkan badan. Zaman sekarang sudah banyak loh aplikasi yang bisa membantu kita untuk melakukan meditasi sendiri di rumah ya. Terutama masa pandemi ini nih. Atau bergabung dalam komunitas orang-orang yang berkesadaran sama. Bergabung di komunitas GDI juga
ini membawa dampak positif loh. Karena dari GDI juga kan ada kegiatan-kegiatan meditasinya juga ya, kalau saya perhatikan sebelum-sebelumnya. Dengan mempraktikkan meditasi secara rutin, setidaknya 5 menit ya, buat memulai atau sampai dengan 60 menit setiap harinya, ini membantu banget untuk mencintai diri kita sendiri. Meditasi juga akan berjalan baik jika kita tunjukkan baik setiap dana juga cara kita mencintai diri sendiri merupakan makanan batin untuk menutrisi supaya kita juga kuat ya menghadapi hidup. Nah, sebelum mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. 5 tips tadi ya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bahagia, orang lain yang melihat juga tentu akan terbawa bahagia. Jadi menular kebahagiaan itu ya. Namun percaya tidak percaya nih Bapak Ibu, teman-teman. Mencintai diri sendiri ini juga perlu dilatih, ya, butuh kesabaran bahkan terhadap diri kita sendiri. Tidak sedikit pula loh orang yang membutuhkan bantuan untuk bisa menyayangi dirinya sendiri. Jika merasa hal-hal atau cara-cara tadi, yang 5 cara ini sulit untuk dilakukan, jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain. Setidaknya punya teman curhat ya, Kalyanamita. Tentunya orang yang punya pengalaman juga atau yang bisa dipercaya, yang bisa sharing. Juga kalau misalkan masih sulit juga untuk mencintai diri sendiri, apalagi sampai membenci diri atau menyakiti diri sendiri, jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada pakar di bidangnya ya. Bisa juga kepada psikolog atau ahli hipnosis atau sejenisnya ya, para pakar di bidang hati misalkan ya. Sekarang tuh ada juga yang coach dalam bidang mindset loh. Itu. Ungkapkan apa yang kita rasakan tentang diri sendiri agar para ahli atau psikolog bisa membantu kita menghadapinya. Nah, memiliki kalyanamita dan guru spiritual juga penting untuk membuka hati dan pikiran kita saat kita membutuhkannya. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, pemaparan sharing Dhamma hari ini dari saya tentang jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Yang lebih dalam kita fokus pada mencintai diri sendiri. Tentunya semua punya pengalaman, kita saling mengingatkan ya, sama-sama belajar. Semoga bisa membuka hati, pikiran, kembali kita merenung, kembali ke ajaran Buddha bahwa perbuatan baik yang kita lakukan pun salah satu bentuk dari mencintai diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Swati. Terima kasih Bu Yuni atas sharingnya yang luar biasa, ya, yang menyadarkan kita dan mengikatkan kita. Nah, seperti tadi telah dipetik oleh Bu Yuni dalam Dhammapada. Apabila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Gitu ya Bu ya. Nah, juga Bu Yuni tadi telah memberitahukan kita ada 5 cara untuk mencintai diri sendiri. Jadi kita mencintai orang lain, kita sama juga harus mencintai diri sendiri. Otomatis kita menghargai diri sendiri, kita bisa bermeditasi dan lain sebagainya. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita ke sesi tanya jawab, nah seperti yang tadi saya beritahukan di awal, kita akan berfoto bersama dulu, ya. Mari tolong dibuka videonya. Nah, silakan. Ya, Bapak Ibu, boleh dibantu dibuka kameranya agar kita bisa berfoto bersama ya. Mungkin kasih jempol atau mau kasih jempol ya, saya foto ya. Apa? Jempol aja atau anjali? Jempol 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya.
Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yuli. Nah, Ibu Swati, sebelum kita masuk Ya, ke tanya jawab atau sharing pengalaman ya, saya mau minta waktunya juga nih buat sapa-sapa nih, oh, boleh ya? oh iya 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 ya, silakan Bu. Ya, Nah, Bu Yuni kita akan bersapa juga ya. Yuk, iya. disilakan Bu Yuni. Ini saya terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman yang sudah menyiapkan waktunya hadir ya di Zoom kali ini, hadir secara virtual nih. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian saya juga mau sapa teman-teman senior saya di GDI nih. Pak Karim Ali ya, Bapak Sunario, Bapak Setiawijaya dan kawan-kawan ya yang mungkin juga sedang menyaksikan atau sedang ada kegiatan lain. Karena beliau nih saya jadi bisa ikut GDI pelatihan dulu ya. Kemudian juga teman-teman lain ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di GDI banyak banget, sampai sekarang udah angkatan ke-7 ya, mau mulai ke-8. Iya. Oke, kemudian salam hormat juga nih kepada Master Coach Public Speaking, Bapak Anderson Hadayatan dan Ibu Wena Hadayatan dari happyquantum.com. Ya, beliau juga menginspirasi dan memotivasi kita-kita semua di Gada Dama dengan kepakarannya. Terima kasih. Oke, Bu Swati, lanjut. Iya. Baiklah Ibu, kita mulai ya. Di sini kita tidak tanya jawab aja, nanti siapa yang ingin memberikan pengalamannya juga boleh di sini karena kita ini di sini kan sharing bersama juga ya. Ya. Nanti yang ingin berbagi pengalaman tolong raise hand. Jadi nanti bisa langsung dibuka videonya dan di unmute suaranya. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, Nah, di sini mungkin Bu Yuni ada mungkin orang yang ingin bertanya tadi misalnya kan kita harus mencintai diri sendiri. Nah, kan ada orang misalnya bagaimana kalau dalam keadaan misalnya kepepet pengen cepet-cepet atau bagaimana gitu. Aduh, saya gimana ya misalnya cara mencintai diri sendirinya. Kok saya ini kok merasa misalnya kok saya ini kok nggak bisa, kok saya ini kok bodoh, nah gitu. Nah, kalau ada pertanyaan begitu, nah gimana kita bahas bersama Bu Yuni? Ya, kadang ada ya, saya juga sempat mengalami masa-masa seperti itu ya. Ya, Ketika kita merasa down, ada di bawah gitu, karena kondisi yang terjadi tidak seperti harapan. Jadi seperti menyalahkan diri sendiri gitu, kok kenapa bodoh ya, gitu, kenapa jadi begini. Itu pasti terjadi juga. Nah, ketika harapan kita terlalu tinggi, ya, sedangkan situasi keadaan yang di sekitar kita tidak mendukung, itu bisa saja terjadi. Nah, ini kita perlu segera mencari cara, jangan sampai terbawa terus. Penyadaran saat inilah yang penting. Nah, kita kan udah sekolah juga kan, dari SD sampai SMA sampai kuliah. Kadang ketika kita sedang mengalami kondisi ini, ilmu-ilmu itu suka lupa tuh ya, ya, sehingga kita tidak mencintai diri kita sendiri, maunya gimana lari kabur gitu. Ini perlu harus segera seperti gini gitu ya, jadi harus segera diingatkan, disadarkan. Caranya apa? Jangan ikuti ketika kita sedang rendah itu, jangan terus diikuti perasaannya itu. Harus segera buru-buru misalkan keluar dari zona itu. Kita bisa bertemu teman dulu ya, atau berbicara dengan keluarga, mengungkapkan apa yang kita rasakan. Supaya hal-hal negatif ini bisa keluar. Dan kita bisa mendapatkan pertolongan atau cahaya gitu ya. Cahaya yang bisa menerangi batin kita. Bisa juga, sekarang kan semua pegang HP ya. Cari hiburan-hiburan yang bisa membangkitkan semangat. Misalkan dari hobinya apa tadi, nyanyi. Atau hobi lain, keterampilan, kita bisa mulai dari situ. Jadi keluar dulu dari zona ini. Penting untuk penyadaran dulu. Oh, jangan sampai terbawa nih. Setelah itu pelan-pelan baru kita masuk ke
penyembuhan atau membangkitkan rasa cinta lagi yang ada di dalam diri. Biasanya orang yang tidak mencintai diri sendiri ini karena ada pukulan masa lalu ya, atau konflik-konflik berkepanjangan yang belum tersolusikan seperti itu. Nah, seperti itu Bu Swati. Tadi saya juga lihat ada yang ketikan ya pertanyaan. Iya, ini ada pertanyaan Bu. Ini dari Pak Mulyadi ya. Izin bertanya Sis Yuni ya. Jika kita terlanjur stres dan membenci diri sendiri, dan jika stres kita ini sulit bermeditasi, adakah cara lain sesuai Buddhisme yang bisa kita pergunakan untuk minimalisir stres? Nah, silakan Bu. Dari Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Mulyadi pertanyaannya ya, bagus sekali. Ini dari pertanyaan juga kita bisa mengingatkan diri sendiri ya, bahwa kita juga sering pernah atau mengalami hal ini. Kalau sudah keburu stres, tentunya akan sulit untuk masuk ke meditasi langsung gitu ya. Bisa tambah stres gitu, apalagi kalau yang diambil objek meditasinya yang berat-berat gitu. Tentu saja sebelum meditasi pun kita harus ada pengantar. Nah, baiknya sih kalau udah terlanjur stres jangan langsung meditasi ya. Kita bisa relaksasi dulu. Minum air bening itu juga sangat membantu loh. Air bening minum air bening itu bisa mendetoks tubuh kita ya, menambah segar karena dari air juga banyak oksigen yang masuk ke tubuh. Kemudian kita bisa mandi air hangat dulu ya untuk menurunkan tingkat stresnya. Nah, bisa juga dengan mendengarkan musik. Kalau secara Buddhis, mendengarkan musik juga kan diperkenankan. Apalagi lagu-lagu Buddhis itu banyak yang bagus-bagus syairnya ya. Bisa mengingatkan kita seperti itu. Kalau misalkan suka musik instrumen juga banyak pengantar musik instrumen yang bisa meridus dulu stresnya kita, dengarkan dulu. Jadi istilahnya mah kita mundur dulu sejenak, istirahat ketika kita stres ini, hentikan dulu kegiatan-kegiatan, kemudian tarik nafas dalam, hembuskan ya. Tarik nafas, hembuskan. Setelah kita merasa rileks ya, kemudian jangan lupa juga ingat ya, makan. Nah, karena kalau kita lagi stres itu kan energi yang keluar juga banyak loh, ya. Jadi butuh kekuatan. Makan, ingat makan. Makan pilih makanan yang enak, yang kita sukai, tentunya yang aman juga ya. Seperti itu. Jadi ada kekuatan. Setelah stresnya berkurang, kita bisa memulai sesi meditasinya. Meditasi yang ringan-ringan ya. Relaksasi, kemudian tarik nafas ya, memperhatikan nafas perlahan-lahan, kemudian dengan mengembangkan cinta kasih. Menurut saya kegiatan kita ini kan, kehidupan kita itu juga tak terlepas dari Dhamma ya. Dhamma ini selalu ada di sekitar kita. Dengan kita memperhatikan nafas saja, itu sudah bisa mengurangi tingkat stresnya. Kita hening sejenak dan lakukan yang seperti yang tadi saya telah ungkapkan ya, minum air bening ya, mandi air hangat, makan enak, mendengarkan musik sehingga bisa lebih rileks dan stresnya berlalu. Karena biasanya dalam hitungan 10-20 detik aja kalau kita langsung sadar gitu, itu bisa berkurang dan kita bisa kembali tenang. Demikian Pak Mulyadi. Iya. Nah, terima kasih Bu Yuni. Nah, semoga stres kita tidak boleh lari ya Bu. Nah, kita harus melakukan relaksasi dulu ya. Ya. Biar badan kita juga kan nggak langsung minum air putih juga biar tenang gitu ya. Iya. Nggak Ya. kaget ya istilahnya ya. Ya, nggak langsung ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, Benar. iya iya. Nah, sebenarnya kalau kita lagi stres, kita kalau misalnya ingat ajaran Buddha, kita langsung ingat lagi dengan ajaran Sang Buddha juga ya.
Mungkin Ya. itu yang dapat menolong kita karena kita umat beragama, kita patokannya ke situ, ya Bu ya. Iya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, tadi ini ada pertanyaan. Tadi kan katanya penjelasan mencintai diri sendiri beda dengan egois. Nah, apa bisa tolong dijelaskan bagaimana kita bisa lebih mengerti kalau kita sedang mencintai diri sendiri atau sedang egois? Oke, tadi dari siapa pertanyaannya? Saya terlewat namanya. Ini pertanyaan dari Garda Dharma, Bu. Oh, oke. Iya, Iya, ya, silakan. terima kasih ya, pertanyaannya bagus ya. Ini memang mencintai diri sendiri dan egois ini merupakan dua hal yang berbeda ya ternyata ya. Kalau kita lihat dari pemahaman katanya terlebih dahulu, egoisme itu merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri, ya, menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, ya, termasuk yang dicintai atau yang dianggap sebagai teman dekat. Jadi egoisme ini nggak peduli gitu. Untuk mencapai sesuatu dia nggak peduli sama penderitaan orang lain atau di sekitarnya. Itu yang disebut egoisme. Sedangkan kalau kita mencintai ini adalah suatu perasaan yang nyaman, cocok ya, kemudian berkomitmen untuk membahagiakan. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Kalau egois tadi tidak peduli gitu untuk mencapai tujuannya. Kalau mencintai diri sendiri ini ada perasaan nyaman, komitmen, dan membahagiakan. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, ini masih ada pertanyaan lain nih Bu Yuni. Nah, pertanyaan dari Mailina Xiao. Nah, izin bertanya Sis. Nah, bagaimana pendapat Sis Yuni tentang seorang ibu yang lebih berkorban, tidak mencintai dirinya demi tidak mau menyulitkan anak, misalnya sakit, tidak mau berobat dengan alasan kasihan kepada anaknya. Nah, terima kasih Bu. Oke, ya, pertanyaan yang bagus ya. Ini sering kita alami nih dalam kehidupan sehari-hari. Memang seorang ibu itu cenderung untuk lebih memperhatikan anaknya ya atau sekitarnya. Kebanyakan juga tidak memperhatikan diri sendiri. Betul, betul nih. Ibu Swati pernah mengalami juga nggak? Ya, kebanyakan kalau seorang ibu seperti itu ya Bu. Ya, nah itu kan ada di dalam Karania Meta Sutta juga kan Buddha katakan bahwa menyintai itu atau meta itu seperti seorang ibu yang mencintai putra tunggalnya ya. Itu Ya. adalah cinta kasih yang luar biasa dan bagus memang. Tapi kadang perlu kita perhatikan juga kebiasaan untuk mementingkan orang lain itu karena terbentuk dari kebiasaan yang turun-temurun mengajarkan dulu waktu kita menjadi anak, orang tua kita pun seperti itu, ya. Mendahulukan anaknya sehat. Nah, dirinya belakangan. Ini terjadi karena faktor kebiasaan turun-menurun yang kita mencontoh dari orang lain. Otomatis ketika kondisi anak kita sakit juga yang didahulukan anaknya. Kemudian ketika dirinya sakit, mungkin anak sedang tidak berkemampuan, sakitnya ditutup-tutupi gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah juga sih dalam hal ini karena kita lihat kan kondisi orang masing-masing berbeda. Kita juga tidak bisa menjudge gitu ya atau membanding-bandingkan. Nah, semoga dengan kesadaran yang kita punya, walaupun misalkan kita tidak mau saat itu berobat, kita bisa cari cara lain yang misalkan tidak memberatkan anak kita untuk menyembuhkan diri kita ya. Kita bisa lakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa membuat kita juga lebih baik dari sakit kita. Ada banyak pendapat dari pakar juga bahwa tubuh kita ini sebenarnya bisa juga menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Banyak melalui caranya ada dari olahraga, ya, dari makanan yang bergizi,
terutama juga dimulai dari pikiran dulu. Pikiran yang baik, ya, kembangkan cinta kasih, kemudian olahraga rutin, ya, selalu menjaga perbuatan, pikiran, dan perkataan kita yang baik juga, sehingga ini memotivasi tubuh kita untuk juga self-healing. Nah, saya pernah mendapatkan tips juga ini dari mentor saya untuk melakukan kesehatan tubuh kita dengan olahraga Pink Shui exercise tuh. Selain kita konsentrasi untuk semangat, ya, jiwa kita juga, tubuh kita juga bergerak sehingga aliran udara kita ini menjadi seimbang, melepaskan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu, ketika misalkan hal tersebut mendahulukan orang lain, mengabaikan diri sendiri merupakan hal yang dibilang tidak mencintai diri sendiri juga tidak seutuhnya salah, ya. Karena seseorang bisa saja menyesuaikan kondisinya sehingga melakukan hal tersebut. Perlu diingatkan saja bahwa ketika misalnya kita sedang tidak mempunyai kemampuan untuk pergi berobat, kita bisa mencari cara lain yang lebih sederhana untuk menyehatkan diri kita sendiri, seperti hal yang tadi. Iya. Baik Bu, terima kasih. Nah ini juga Bu, sering kita alami dalam keluarga ya. Tentunya orang tua sebenarnya tujuannya kan baik. Dia tidak mau menyusahkan anak-anaknya ya. Jadi nggak mau bilang, nggak mau misalnya suruh apa berobat kemana gitu. Nah ini saya sedikit ya sharing pengalaman dari saya, keluarga Oh saya ya, sendiri. Saya sebenarnya sampai sekarang tuh saya merasa bersalah Bu. Karena waktu dulu kita tuh nggak tahu yang namanya penyakit kanker itu saya sama sekali saya nggak tahu. Nah, ibu saya tuh sebenarnya dia sakit dan dia juga nggak tahu bahwa itu tuh sakit kanker dia nggak tahu. Nah, waktu itu dia ke dokter bersama anak saya waktu itu ke dokter, dia minta ikut kata saya tanya ke dokter dah, katakan nggak tahu kenapa-napa. Nah, waktu ke dokter dokter bilang, nah itu masih ada kecil banget, benjolan sebesar kelereng. Nah, terus dokter bilang, diangkat aja, dicokel, katanya gitu. Nah, terus mami saya dari situ, oh dia takut banget, dan dia bilang, nggak boleh kasih tahu siapa-siapa ya, katanya gitu. Maksudnya nggak boleh kasih tahu bahwa dia itu sakit kanker. Jadi saya itu saking patuhnya, saya nggak boleh kasih tahu papi saya, nggak boleh kasih tahu adik saya. Jadi semua keluarga itu betul-betul saya nggak kasih tahu karena saya tuh nggak tahu. Dikira saya tuh kalau benjolan kecil itu nggak berbahaya. Nah, ternyata sudah melewati waktu sekitar 5 tahun benjolan itu membesar. Nah, benjolan membesar, nah saya juga kan nggak tahu kenapa jadi makin membesar. Akhirnya karena mami saya takut banget kalau ngedengar kata operasi itu kan takut banget dia. Akhirnya dia cari pengobatan sendiri. Itu pengobatan alternatif. Terus saya bilang itu harusnya tanya dokter boleh atau enggak gitu. Tapi mami bilang kalau misalnya diurut, dia bilang, itu, rasanya enakan katanya gitu kan, nggak terlalu sakit. Nah, saya juga kan nggak tahu ya pengalaman tentang itu, ya udah saya udah diem aja. Nah, lewat dari 5 tahun, nah itu makin membesar. Nah, pada suatu hari saya juga bingung, saya kan, dagang biasa tiap hari dagang, pada suatu hari, ini tokonya tutup. Kenapa ini toko tutup? Nah, saya lihat bahwa mami saya dia udah ada di tangga bawah. Kenapa kata dia nggak tahan banget katanya. Sakit itu di perut itu seperti ada yang gigit nih. Sakit di perut itu seperti ada yang gigit. Nah, sejak itu nah baru saya telepon ke papi saya, ini si mami misalnya sakit nih gitu, misalnya parah gitu. Baru dari situ ke dokter. Nah, dia udah parah, itu udah stadium berapa? 3 lebih. Nah, udah nggak bisa dioperasi. Akhirnya kan di kemo. Di kemo juga harusnya kan kemo kan satu paket. Dia baru iya. melewati sampai apa 2 paket atau 3 paket bolak-balik Singapura, udah nggak kuat juga. Nah, ini di situ mana, nah, jadi papi saya juga sempat marah. Kenapa nggak ngasih tahu gitu kan? Kata saya,
kata si mami saya nggak boleh ngasih tahu, ya saking ininya saya juga jadi salah, jadi ya saya nggak ngasih tahu papi saya nggak kasih tahu keluarga saya. Nah ternyata yang benjolan kecil itu akhirnya membesar. Nah, akhirnya udah semua dicoba, akhirnya ya udah ya nggak tertolong akhirnya. Nah, itu ya, ya pengalaman. Jadi misalnya untuk orang tua, nah di sini kalau misalnya ada sakit apa-apa, keluarga jangan sungkan-sungkan bicarakan dengan keluarga karena itu akan lebih baik. Karena kalau sudah terlambat, jadinya kan seperti ini. Nah, ini kan penyesalan kalau gini kan terus berakhir berlalu Iya, gitu. betul. Iya, iya. Nah, Benar. mudah-mudahan Wah. ya sharing saya bisa bermanfaat. Mungkin dari teman-teman yang lain nggak usah misalnya nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa sharing pengalaman aja. Di sini kan kita untuk bertukar pikiran juga ya Bu ya, untuk Betul, iya. nah yang mau ada sharing silahkan langsung aja Bu. Hmm, ya Sharingnya bisa bagus ya, dibuka Ibu Swati. videonya. Iya, Saya juga merasakan ya apa yang Ibu ceritakan tadi, karena saya pada satu masa juga saya pernah mengalami apa yang namanya cancer. Nah, iya. itu saya juga pernah di kemo waktu itu. Beruntungnya karma baik saya ini banyak ya, jadi banyak yang nolong gitu. Nah, memang kalau kita sedang ada penyakit yang serius, alangkah baiknya dikeluarkan atau diutarakan sebaiknya. Nih, lihat Tapi kadang ada orang yang malu untuk mengutarakan sakitnya. Nah, ini yang perlu kita sekali-kali. rubah mindset-nya ya. Hmm. Ketika kita memendam penyakit kita, ini malah menggerogoti dari dalam. Sebenarnya kalau kita utarakan, itu akan perlahan-lahan mencair, sehingga orang yang mendengar bisa saja menolong kita atau mencari solusi sehingga tidak terlambat akhirnya. Seperti itu. Iya, Jadi, heeh. dari Iya. memaafkan diri sendiri juga kita menerima kekurangan kita. Oh, kita sedang kondisi sakit ya. Karena kan Buddha bilang juga, kenapa kita sakit? Karena kita belum bisa mengatasi penyakit. Nah, itu mendasar banget tuh. Waktu saya sakit juga saya berpikir, oh ya, tubuh ini kan juga perlu istirahat. Kemarin-kemarin tuh udah diporsir ya dengan kerja, dengan kegiatan, organisasi, dan lain-lain. Ketika dia butuh perhatian, biasanya kan orang sakit tuh sering ngomel-ngomel ya. Kenapa sih badan sakit? Kenapa gitu kok lagi dibutuhkan malah lagi nggak bisa bantu karena sakit? Ada yang begitu. Nah, di sini kita bisa balik ke dalam diri kita sendiri. Kita juga harus mencintai fisik kita. Fisik kita ini juga ada batas waktunya dan perlu dirawat. Jadi ketika dia sakit, ya kita beri perhatian. Kita istirahat. Caranya bisa juga dengan baringan, ya kita elus-elus. Misalkan perut yang sedang sakit, perutku sedang sakit, maaf ya, aku sudah memporsir kamu dengan makanan-makanan yang misalkan yang kurang baik, seperti itu. Nah, kita bisa pancarkan cinta kasih ke perut kita hanya dengan memikirkannya dan mengelus-elusnya, gitu. Kalau memang sudah tidak tertanggung sakitnya, kita utarakan kepada keluarga atau orang yang kita bisa percaya, sehingga beban kita ini terlepas sedikit-sedikit dari hanya memikirkannya, seperti itu. Itu juga awal buat pengobatan atau penyembuhan, sehingga nanti penanganannya bisa tepat, ya. Iya, iya, iya. Iya betul, Bu. Kita juga harus mencintai diri sendiri. Siapa lagi yang menghargai diri sendiri kalau bukan diri kita Betul. sendiri gitu ya, Bu ya. Nah, Iya. diri kita juga akan merespon kalau kita sering kasih yang positif, diri kita pun akan merespon yang positif juga gitu ya. Mm. Ya. Nah, atas Iya. dari pengalaman yang keluarga saya itu, nah saya sekarang jadi misalnya kalau misalnya sakit suruh operasi suruh apa, ya udah saya sekarang udah nggak pernah pikir panjang kalau dokter suruh bilang operasi langsung saya udah nggak takut-takut dah. Nah, makanya saya udah diangkat semua dokter bilang angkat rahim, angkat indung telur, udah saya udah nggak pikir lagi ya udah angkat-angkat aja semua lah udah kosong jadinya keamanan. Iya. Nggak apa-apa, jadi nggak ada sebab penyakitnya lagi di situ ya. Iya semua juga nggak takut Iya. lagi. Oke, selamat bergabung. Tuh tadi saya udah ada lihat juga Mami Aisyah yang bergabung ya. Pada Oh, teman-teman yang baru join juga, terima kasih sudah bergabung. iya, nah mungkin Mami Aceh atau siapa yang baru bergabung, yang ingin bertanya, yang atau ingin sharing pengalaman, silakan Bu. Iya, kita masih ada waktu ya, sekitar 5-10 menit lagi boleh. Iya. Silakan. Nah, Mami Aisyah silakan.
Biasa Mami Aisyah banyak nih pengalamannya. Ya, Silahkan ini berbagi dengan kita. sahabat saya juga nih, dulu di GDI 1 ya, saya banyak menteladani beliau juga nih, sosialnya luar biasa. Nah, kadang Oh, itu Bapak Ibu kita juga perlu me time ya, tadi yang seperti saya udah ungkapkan me time. Ini penting juga nih. Kadang banyak kesibukan kita kan lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Selama pandemi ini saya di rumah itu me time-nya apa coba? Yang sederhana aja, nggak pakai modal. Saya lihat tetangga punya pohon bunga bagus-bagus, saya minta bibitnya, saya tanam di depan rumah. Sehingga pas saat bermekaran itu merah, kuning, ya ungu, itu enak banget dipandang mata ya. Jadi vitamin mata. Kemudian juga bisa jadi ada kegiatan siram-siram tanaman ya. Karena kita tahu kan kalau tanam pohon itu juga menghasilkan oksigen bagus banget ya, seger jadinya. Nah, itu salah satu pengalaman saya juga, me time. iya. Iya, me time. Justru karena pandemi ini kita banyak yang me time, banyak yang kumpul dengan keluarga ya. Kita ambil positifnya aja ya, Bu. Iya, Iya. betul. Jadi banyak waktu untuk mencintai diri sendiri ya. Kadang ada Iya. juga bakat-bakat terpendam nih muncul nih saat pandemi karena di rumah aja. Jadi bakat-bakatnya keluar, oh ternyata saya bisa masak gitu ya, kemudian bisa jualan gitu. Iya, betul, Bu. Ya. Ya, jualan juga sekarang kan mungkin di pandemi ini orang ada yang makin banyak jualannya. Jualan lewat online ya, Bu ya. Malah Iya, lebih banyak orang kan banyak yang nggak bisa keluar gitu ya. oke. Iya, iya. Nah, oke, sini ada lagi Mami Aisyahnya mana nih? Masih di waiting room. Oh iya. Dah. Dah saya kenal Mami Aisyah itu dari zaman dulu banget, lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkin dia lupa sama saya. Dulu iya waktu di Jakarta saya pernah waktu Mami Aisyah sharing juga, saya pernah bilang mungkin Oke. dia lupa udah lama banget nggak ketemu. Yang Iya, dari ini dulu ada beliau aktif banget ya. yang mau bertanya lagi? Ya. Oh, ada yang mau bertanya lagi. Ya. Silakan. Sudah ada yang angkat tangan itu Oh Ibu iya nih Tati? yang resen Tapi kali. saya Yuliana. Iya. Oh, Bu Yuliana Halo. mah langsung aja. Iya. Ya, selamat siang, Sis Yuni. Terima Selamat kasih ya siang. sharingnya yang sangat menarik sekali. Ya. Tadi saya ada dengar katanya kan perlakuan diri sendiri sama dengan memperlakukan orang lain ya. Ya. Maksudnya kan kita memperlakukan, tapi ada sebagian orang memperlakukan diri sendiri itu memperlakukan orang lain kan baik, itu berarti dia memperlakukan diri sendiri juga nantinya baik. Tapi ada sebagian orang yang memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Nah itu bagaimana tuh timbalnya kepada diri sendiri gitu? Oh, oke. Jadi memperlakukan diri sendiri baik, tapi kepada orang lain tidak baik ya. Ya. Nah, perlakuan baik tidak baik ini kadang kalau kita lihat sepintas mata itu banyak pemahamannya. Loh, kok dia buat dirinya baik, buat orang enggak? Kita harus lihat juga apa penyebabnya. Ya, mungkin dia ada sebab masa lalu terhadap orang itu yang kurang mengenakan atau kurang menyenangkan, sehingga dia memperlakukan orang itu dengan tidak baik. Kadang ada orang yang karena kejadian yang tidak menyenangkan bisa membenci orang lain sampai seumur hidupnya. Seperti itu ya. Jadi ada hal di balik itu yang membuat dia tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Mungkin saja dia memang tidak terlatih untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Selama ini wawasan atau pemahamannya terbatas hanya pada dirinya sendiri. Mungkin ada keterbatasan pada saat kurangnya sosialisasi ya. Ada juga orang yang sifatnya introvert ya, tidak suka keramaian, dia hanya mementingkan diri sendiri. Untuk dirinya dia rawat dengan baik semua, tapi untuk orang lain belum tentu ya, bahkan untuk keluarganya. Kalau menurut saya satu ada sebab kenapa dia begitu sebelumnya ya. Ini yang perlu diungkap. Kedua, dia tidak tahu caranya memperlakukan orang lain juga dengan baik. Nah, yang ketiga, mungkin memang tidak mau ada relasi atau koneksi baik kepada orang lain. Seperti itu, Bu Yuliana.
Terima kasih. Iya, Terima kasih, Sis Yuni. iya. Semoga memadai ya jawabannya dari Bu Liana. Nah, Bu, ini masih ada lagi nih yang mau sharing? Iya, saya harapkan sih kita sharing ini ya, setidaknya kita juga mengingatkan diri sendiri ya. Karena saya juga masih belajar ini untuk mencintai diri sendiri, karena banyak hal dalam diri kita kadang kita juga kurang kenal gitu. Diri kita ini harus diperlakukan seperti apa gitu. Ya. Fisik aja beda-beda perlakuannya. Kadang kita aja tidak mengenali kondisi fisik kita. Iya. Ya Bu, kita sama-sama masih belajar juga di sini ya. Sama-sama sakit lah, saling mendukung, saling mengisi juga ya sama. Iya. Mungkin di sini Bu Yuni ya pertanyaan-pertanyaan ini telah dijawab semua ya. Nah, waktu juga telah menjelang akhir. Mungkin mohon Bu Yuni berkenan menyampaikan closing statement ya. Baik. Silakan. Iya. Ya, terima kasih Bu Suati. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari tema sharing kita hari ini, jadilah pelita bagi dirimu sendiri, kesimpulannya adalah, hendaklah kita selalu merenungkan segala sesuatu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hanya yang baik-baik dan penuh cinta kasih sajalah yang selayaknya kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sehingga kita bisa mencintai diri kita sendiri pada 3 masa kehidupan kita, ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian setelah kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa mencintai sekeliling kita, ya, sekitar kita, keluarga, tetangga, teman-teman, orang-orang yang berhubungan baik maupun tidak dengan kita bisa mensiasatinya sehingga mempunyai hubungan yang sehat dengan sekitar kita. Dan kita juga bisa menjadi orang yang tulus dalam memberi sesuatu, ya, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan semuanya. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri, seperti yang Sang Buddha telah ajarkan dalam ajaran damanya yang begitu indah, ya. Beliau juga sudah memberikan contoh teladan dalam kehidupannya untuk kita semua. Warisan ini bisa kita pertahankan, kita lestarikan, dan kita lakukan. Selamat mencintai diri sendiri, kemudian sebarkan aura positif dari hasil mencintai diri sendiri ini kepada sekitar kita. Jadilah pelita untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Yuni. Nah, sharing Ibu hari ini memberikan manfaat banget yang luar biasa, yang sangat penting bagi kita semua ya, untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu seperti yang tadi tulis juga dalam Dhammapada 12 ayat 160 juga ada dikutip, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Nah, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Ya. Nah, oleh karena itu, jadilah pelita bagi diri kita masing-masing. Nah, terima kasih Ramani, Mayu Anu Yuni, Bapak Ibu, kawan-kawan sedama. Terima kasih panitia online Dhamma Week Garda Dharma Indonesia. Sabesata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Nah, saya akhiri online Dhamma Week pada hari ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Saya silakan kepada Bu Yuli. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Sis Yuni atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada moderator kita. Untuk acara selanjutnya, teman-teman nanti di hari Sabtu ya, kita ada kembali acara online Dharma Week Garda Dharma Indonesia. Mungkin bisa dibantu ya ini untuk acara hari Sabtu minggu depan tanggal 3 Oktober 2020 di jam 3 dengan narasumber kita Hengki Ong. Moderatornya dengan Friendly Salim.
ya bagi ibu bapak teman-teman yang berkesempatan bisa hadir, nanti bisa kita bertemu kembali di acara online Dharma Week Gada Dharma Indonesia ya di hari Sabtu. Ya baik, terima kasih sekali lagi kepada Sis Yuni. Semoga Sis Yuni dalam selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Terima kasih juga kepada ibu bapak teman-teman yang sudah hadir. Ini tidak disebutkan satu persatu ya. Ada Mami Aisyah, ada Cianti ya. Terima kasih semua ya teman-teman. Bisa kita bertemu kembali di acara online Dharma Week di hari Sabtu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin live ya, kita udah ini. Terima kasih. Gimana, Kak?